Yesus di Bethlehem hanya 40 hari. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Kita akan membahas Yesus itu di Bethlehem hanya 40 hari. Kronologi Yesus sejak lahir sampai sekarang ya. Tentu kita sudah tahu bahwa jauh sebelum segala sesuatu ada, sebelum ada manusia, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada sebagai Tuhan Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 menulis pada mulanya. Pada mulanya itu sebelum segala sesuatu ada. Pada mulanya ada firman, yaitu Tuhan. Maksudnya firman itu Tuhan. Maksudnya arkontas ya. Ada Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan itu adalah Allah. Apakah Anda pernah tahu atau pernah mendengar kronologi kelahiran Yesus? Ya, paling komplit tentang kelahiran Yesus ada di dalam kitab Lukas. Mari kita bahas ya. Nomor 1, cacah jiwa ya. Maria itu aslinya orang Nazaret, Lukas 1 ayat 26. Tunangan dengan Yusuf. Karena perintah cacah jiwa atau pendaftaran semacam KTP kalau zaman sekarang, maka pasangan Yusuf dan Maria dalam keadaan hamil tua pergi dari, perhatikan, pergi dari Nazaret, kecamatan Galilea. Ini biar mudah ya. Pergi dari kampung Nazaret atau desa atau kota kecil Nazaret, kecamatan Galilea, pergi ke kota kecil Bethlehem, kecamatan Yudea. Lukas 2 ayat 4. Galilea adalah distrik atau kecamatan. Maka Nazaret sebagai kota atau kampung atau desa atau kota kecil lebih dulu ada sebelum Galilea. Jadi sebuah kota itu biasanya kota kecil dulu ada ya. Misalnya mana yang lebih dulu? Kampung Melayu dan Duri ya, dan Kampung Duri ya, itu lebih dulu daripada Jakarta Selatan misalnya ya, atau Cimanggu lebih dulu daripada Tanah Sareal misalnya ya. Kemudian Kampung Curug lebih dulu daripada kota Cibinong misalnya ya. Kampung lebih dulu ada, makanya dulu ada Rawabuaya ya dan lain sebagainya ya. Rawabuaya lebih dulu daripada Rawabuaya dan Kalideres lebih dulu daripada Tangerang misalnya begitu ya. Ya. Galilea adalah distrik ya. Galilea sendiri sudah ada dari zaman Nabi Yosua. Ya, di dalam Yosua 12 ayat 23, sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi fix ya, jadi valid, kampung atau kota kecil Nazaret sudah ada sejak zaman Yosua 1400 tahun sebelum Masehi. Kalau ada mukalaf yang mencoba ya, namanya coba-coba usaha ya. Nazaret belum ada zaman Yesus Pak ATD ya. Nazaret Galilea sudah ada sejak zaman Yosua. Tapi sejarah ilmu pelajaran sejarah itu dulu mahasiswanya tidur melulu itu. Ngopi dulu biar pikirannya fresh. Jangan seperti mukalaf ya. Tiarap. Ngopi dulu. Nomor 2. Yesus lahir di Bethlehem, Yudea. Disebut anak laki-laki yang sulung, Lukas 2 ayat 7. Kota Bethlehem sendiri sudah ada sejak zaman Rahel di dalam Kejadian 35 ayat 19. Kota Bethlehem lebih dulu ada dibanding Nazaret. Yudea disebut tentu saja kecamatan tempat Raja Daud, artinya kota Yudea sudah ada di zaman Raja-Raja Israel. Otomatis Bethlehem sebagai kampung atau desa
atau kota kecil, maka Bethlehem sudah lebih dulu ada sejak zaman Rahel daripada distrik atau kecamatan Yudea zaman Daud. Jika dibandingkan dengan Nazaret, maka lebih dulu Bethlehem daripada Nazaret. Nomor 3, hanya 40 hari di Bethlehem. Ketika Yesus disunat lalu pentahiran, ya, sunat saat 8 hari, Lukas 2 ayat 21, sedangkan pentahiran itu kurang lebih 40 hari. Di sini disebut akekah. Lukas 2 ayat 22 dan 23, selesai pentahiran kembalilah ke Nazaret, kampung atau kota kecil asal mula Maria. Lukas 2 ayat 39. Jadi valid, Yesus di kota Bethlehem, Yudea hanya 40 hari, setelah itu pindah ke Nazaret, Galilea. Maria memang asalnya dari kota Nazaret, kecamatan Galilea, kampung Nazaret, kecamatan Galilea. Lalu karena Yusuf itu berasal dari Bethlehem, maka ketika pendaftaran KTP waktu itu terpaksa ke Bethlehem, udah hamil tua. Lalu lahirlah Yesus di Bethlehem, ya, di kecamatan Yudea. Lahirnya di kandang, ya, kandang yang ada palungan. Ada 4 jenis palungan, yaitu gater, trow, krep, dan menyer. Yang di padang itu gater dan trow itu untuk domba dan untuk lembu. Sementara palungan yang ada di kandang itu untuk keledai dan untuk babi. Yang untuk keledai itu namanya krep, gitu. Yang untuk babi namanya menyer. Sekarang Yesus lahirnya di kandang, ditaruh dalam palungan. Bahasa Inggrisnya apa? Baca Lukas 2 ayat 7. Yesus lahir ditaruh dalam palungan. Palungan itu untuk apa? Apakah palungan untuk kambing dan lembu? Tidak mungkin, karena itu ada di padang. Pasti antara palungan untuk keledai atau untuk babi. Silakan Anda baca Lukas 2 ayat 7. Yesus dibungkus pakai kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Kalau palungan untuk keledai disebut krep, kalau palungan untuk babi disebut menyer. Sekarang Anda baca Lukas 2 ayat 7 pakai bahasa Inggris. Yesus ditaruh dalam palungan. Palungan bahasa Inggrisnya apa? Menyer. Berarti palungan untuk itu dia. Kalau gembalanya itu para gembala domba, nengok bayi Yesus di dalam palungan. Gembalanya sih gembala domba, tapi Yesus lahirnya di kandang yang ada menyer. Itu dia. Nomor 4. Kembali ke Mesir, balik lagi ke Nazaret. Matius 2 ayat 14 dan 15. Sekitar umur di bawah 2 tahun, Yesus dan kedua orang tuanya menyingkir ke Mesir, lalu balik lagi ke Nazaret, Galilea. Matius 2 ayat 23. Debat dengan ulama saat umur 12 tahun. Yesus berdebat dengan alim ulama Yahudi saat Yesus berumur 12 tahun. Lukas 2 ayat 46. Lalu balik lagi ke Nazaret. Lukas 2 ayat 51 dan 52. Umur 12 sampai 29 tahun jadi tukang kayu. Ketika Yesus berumur 12 sampai 29 tahun, Alkitab very clear menulis bahwa Yesus ada di Nazaret, Lukas 2 ayat 51 dan 52, dan menjadi tukang kayu, Markus 6 ayat 3. Bapaknya juga tukang kayu, Yesus sendiri juga tukang kayu. Jadi jangan lagi ada yang pikirannya tumpul, IQ-nya tiarap, ya. Yesus umur 12 sampai 29 tidak tercatat di Alkitab. Kamunya buta huruf. Sudah jelas Yesus ada di Nazaret, tumbuh dewasa menjadi tukang kayu, punya adik 6. Markus 6 ayat 3. Nomor 6. Melayani umur 30 sampai 33 tahun. Lukas 3 ayat 23 menulis, saat mulai melayani Yesus berumur 30 tahun, itu Lukas 3 ayat 23, dan mati disalib umur 33 tahun, bisa dilacak dari
kapan Imam Kayafas menjabat, kapan Herodes dan Pontius Pilatus menjabat, maka akan ketemu, yaitu tahun 33 Masehi. Nomor 7, di langit milik bumi tahun 33 sampai 66 Masehi, Yesus yang roh melayani dari posisi di langit bumi tingkat 2 di atas awan, yaitu membuat tobat Saulus, kisah 9 ayat 4 dan 5, memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar, Efesus 4 ayat 11, dan menurunkan kitab Wahyu. Ya, waktunya otomatis ya equal dengan 33 tahun, jadi tahun 33 sampai 66. Nomor 8, di tahta surga tahun 66 Masehi sampai selamanya. Yesus duduk di tahta surga sebagai Tuhan Allah Alfa Omega sejak tahun 66 Masehi sampai sekarang sampai selamanya. Demikianlah kronologi Yesus sejak lahirnya sampai sekarang, kembali sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa itu. Salam Pendeta HTD. Pernah ada yang dengar kayak gini nggak? Ya, bahwa ternyata Yesus itu numpang lahir doang di Bethlehem sampai pentahiran, sampai akekah doang. Ya, Anda boleh baca itu ya. Jadi cuma numpang lahir doang 40 hari sudah pindah ke Nazaret. Ya, udah pindah ke Nazaret. Nanti di bawah 2 tahun pindah ke Mesir, balik lagi ke Nazaret. Lalu tumbuh dewasa di Nazaret, jadi tukang kayu di Nazaret. Lalu memulai pelayanannya dari Nazaret. Maka disebut Yesus orang Nazaret yang sampai hari ini diimani oleh kelompok Tritunggal. Yesus orang Nazaret, rambutnya masih gondrong, masih sujud kepada si Bapa. Ya. Itu penganut Tritunggal ya, dan Calvinis seperti itu mengimaninya. Jadi mereka tidak mau dengar dan tidak mau ngerti bahwa Yesus mati di salib tahun 33, lalu naik di dalam Kisah 1 ayat 9 ditutupin awan, terus nggak kelihatan. Ya, yang naik itu tubuh kebangkitan 40 hari naik, lalu ditutupin awan ya, Kisah 1 ayat 9, lalu tidak kelihatan. Nggak taunya Yesus masih berkarya. Di mana? Di awan tingkat 2, di atasnya awan. Langit tingkat 2 di atasnya awan, disebut langit tingkat 2. Alkitab menulis langit tingkat 1 itu sampai awan. Begitu awan ditutupin awan nggak kelihatan ya, itu sudah masuk langit tingkat 2. Ngapain Yesus? Itu loh, menobatkan Saulus itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Kan Yesus dari langit. Ya, dari langit tingkat 2. Lalu memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar di dalam Efesus 4 ayat 11. Lalu menurunkan kitab Wahyu. Yesus jadi fisik manusia itu umur 1 sampai 33 harus equal dengan Yesus di langit tingkat 2. Ya, itu memilih Paulus, Paulus menobatkan Paulus, memilih nabi, rasul, dan seterusnya, dan menurunkan kitab Wahyu. 33 tahun juga betul. Jadi 33 sampai 66, baru setelah itu betul-betul duduk di tahta surga. Ya, jadi waktu di bumi umur 1 sampai 33 itu fisik biasa. Cuman dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lalu tubuh kebangkitan itu bisa nembus dinding, makan ikan goreng tapi airnya tidak ngocor dari lambung, ya. Naik ditutupin awan. Itu tubuh kebangkitan. Begitu di atas awan di langit tingkat 2, dia tubuh kemuliaan, udah jadi roh. Dilihat sama Yohanes tuh, Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Wajahnya seperti matahari terik. Itulah yang disebut Yesus di dalam tubuh kemuliaan, dia masih berkarya. Baru duduk di tahta surga tahun 66. Sekarang tahun berapa? 2023. Yesus sudah Tuhan Allah betul. Jadi Tritunggal itu betul-betul penyesatan luar biasa, betul-betul. Dikiranya Yesus masih manusia, sujud pada si Bapa. Makanya Bapaknya Bapak Iblis, Yohanes 8 ayat 44. Ya. Ya, seperti itu. Ada yang bisa menguraikan Yesus begitu detail dari sejak kelahirannya sampai sekarang, bahkan sebelum segala abad ya. Didiamkan berabad-abad di Roma 16 ayat 25. Ada yang bisa jelasin kayak gini? Nggak ada. Jadi yang selama ini Anda terima adalah itu pengajaran Tritunggal maha sesat, maha bejat, tak kasih tahu.
Yesus lahir di kandang domba. Mana ada Yesus lahir di kandang domba? Kalau kandang domba palungannya disebut gutter atau disebut trough. Ya, berarti di kandang yang palungannya disebut manger. Kamu baca Lukas 2 ayat 7, palungannya manger, apa crib, apa gutter, apa trough. Gutter sama trough itu untuk domba di padang sana sama lembu. Kalau crib itu untuk kuda ada di kandang. Kalau manger itu untuk babi ada di kandang. Yesus lahir palungannya disebut apa? Baca pakai bahasa Inggris. Manger, Pak. Berarti kandang itu dia. Ya. Di seluruh Indonesia ya cuman HTD yang bisa jelasin kayak gini ya. Itu ayat Alkitab loh. Anda nggak bisa bantah loh. Silakan Anda baca Lukas 2 ayat 7 pakai bahasa Inggris. Ya. Saya bacain di sini ya. Lukas, supaya Anda ngerti ya, Lukas 2 ayat 7. Ya. Misalnya pakai KJV, bolehlah. King James Version. And she brought forth, itu melahirkan, the firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Bukan crib, bukan trough, bukan gutter. Ya, jadi and laid him, dan membaringkannya, in a manger, because there was no room for them in the inn, ya, dalam penginapan itu. Ya, demikian pula ada yang bisa jelasin nggak bahwa kota Bethlehem lebih dulu daripada kota Nazaret. Kalau Nazaret itu kecamatannya Galilea, kalau Bethlehem itu kecamatannya Yudea. Yesus cuma numpang lahir doang di Bethlehem, kampung Bethlehem, saya nyebutnya kampung aja lah, kota kecil, kecamatan Yudea. Cuma 40 hari sudah balik lagi ke asal, kota asal atau kampung asalnya Maria, yaitu Nazaret. Maria itu asalnya dari Nazaret. Ya. Yang mengatakan belum ada Nazaret, Rene otak gajul kamu, ya, mukalap IQ tiarap, ya. Yang mengatakan belum ada kota Nazaret, Pak, saat kelahiran Yesus, Rene otak gajul kamu, ya. Itu cuman yang ngarang lah ya. Alkitab menulis Nazaret kok. Nazaret itu Galilea. Galilea sudah ada sejak zaman siapa? Sejak zaman Yosua. 1400 tahun sebelum Masehi. Itu Galilea, kecamatannya saja sudah ada sejak zaman Yosua. Berarti kampungnya lebih dulu. Ya. Demikian juga Bethlehem. Bethlehem itu sudah ada sejak zaman Rahel. Ya. Rahel itu istrinya siapa? Isinya Ishak ya? Ishak. Ishak itu Ribka. Ya itu sama Rahel isinya siapa ya? Yang suka poligami mestinya tahu itu. Ya. Bethlehem lebih dulu ada dari Nazaret, ya. Udah sejak zaman Rahel. Bethlehem itu kampung, kecamatannya namanya Yudea. Kalau Nazaret itu kampung lah, kecamatannya namanya Galilea. Ya. Ya, masalah Nazaret sama Bethlehem, Yudea, Galilea, bingung, blundernya luar biasa. Ada yang bisa jelasin sedetail ini nggak? Yang very clear begini, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu kronologi Yesus sejak lahir sampai sekarang. Jadi jangan lagi menganggap Yesus masih manusia ya. Go to hell kamu. Pergi ke neraka. Yang hari ini masih menganggap Yesus itu masih manusia, sujud kepada Bapa iblismu itu. Yesus sekarang sudah ya the only one Lord and God. Sejak tahun 66 Masehi, ini very detail gitu kok. That's it. Ya. Very clear ya, ikut sekolah Alkitab ya, biar kamu pinter di atas rata-rata, gratis sekolah Alkitab di tempat kami ya. Ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin masuk surga. Tidak ada penyembah Tritunggal masuk surga, tidak ada. Penyembah Bapa masuk surga, tidak pernah ada. Dari dulu Allah itu tidak pernah ganti.
Ya, selalu Yesus Kristus. Dari kapan? Dari Alfa sampai Omega, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kami nggak paham, itu urusan otakmu. Urusan otakmu para Tritunggal. Yang kalian nggak paham bahwa Yesus itu sudah jadi Tuhan Allah satu-satunya sejak sebelum dunia dijadikan. Urusan kamu nggak paham itu otakmu doang. Tapi ayat Alkitab very clear. Yesus adalah yang awal, yang akhir, Alfa, Omega. Tidak pernah ada Allah Alfa ganti di tengah jalan, nggak ada. Kalau Alfanya itu Yesus, Omeganya juga Yesus. Nggak pernah ada diganti sama Bapa, apa diganti dengan Tritunggal. Tidak pernah ada. Tritunggal itu musuhnya Yesus nanti saat perang Harmagedon kok. Ya, yang tegar tengkok ya biarin aja memang jadi musuhnya Yesus. Aneh ya Pak ya. Kalian 85% gereja yang di luar sana ngaku-ngaku gereja penyembah patung Yesus, gereja penyembah Calvinis, penyembah Allah segitiga sama sisi. Menguasai 85% yang ngaku gereja di luar sana. Malah jadi musuhnya Yesus. Aneh toh? Ya. Ya, itu masuk surga Pak? Enggak pernah ada musuhnya Yesus kok masuk surga. Ya, go to hell semua. Tapi kok tegar tengkok Pak ya? Ya nggak apa-apa. Kan sama bapak iblisnya itu. Ya. Jadi, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.